Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 SDIT Bina Mulia. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Ya. Jadi di tema 3 ini ya kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku ya. Jadi di dalam pembelajaran 1 ini kita akan mengenal hewan dan tumbuhan apa saja makhluk hidup yang ada di lingkungan rumah kita ya. Sebelum kita lanjut untuk belajarnya, terlebih dahulu kalian absen ya, setelah absen sholat duha dan juga murojaah. Oke. Sebelum lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, di tema 3 ini ya, di pembelajaran 1, subtema 1 ya. Sebagaimana kalian ketahui, ya, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia, ya, mengonsumsi nasi. Nah, sebagai makanan pokok, ya. Kalian ini setiap pagi, setiap hari pasti kalian makan nasi, tidak mungkin tidak, ya. Mungkin kalau yang tinggal di luar negeri ya, itu mungkin makanan pokoknya bukan nasi, tapi apa? Gandum atau roti. Nah, apakah kalian tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Ya, mari kita mengenal tumbuhan padi lebih dalam. Oke, di sini ada sebuah teks ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik dan pahami isinya dengan baik. Oke. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Jadi di Indonesia itu daerah yang dikenal sebagai lumbung padi Indonesia adalah di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Karawang atau Kabupaten Karawang. Oke. Selanjutnya di sini pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul di permukaan. Bakal akar atau dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan,
ungu atau bahkan hitam yang disebut beras ya. Jadi beras itu adalah hasil hasil olah dari padi yang telah dikupas sekamnya atau kulit padinya. Ya, di dalamnya itu kan ada biasanya kalau beras putih warnanya putih, beras merah warnanya merah, beras ketan ada yang hitam, ada yang putih. Nah, itu adalah yang dinamakan padi, ya, padi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, nomor satu, apa isi bacaan di atas? Ya, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Apa yang dimaksud dengan gabah? Oke, kita jawab bersama-sama. Apa isi bacaan di atas? Apa isinya? Yaitu tentang bagaimana cara menanam padi. Ya, isi bacaan di atas yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara menanam padi. Kemudian nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena padi atau beras itu merupakan makanan pokok bagi warga atau masyarakat Indonesia. Nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman yang dimaksud adalah padi. Padi dapat tumbuh di lingkungan yang panas dan juga memiliki curah air hujan yang tinggi karena tanaman padi ini merupakan tanaman yang menyukai air ya. Itu. Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Sekitar 110 sampai 132 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi ya, bulir tanaman padi yang nantinya akan bisa menghasilkan beras ketika sekamnya atau kulit padinya dikelupas atau dihilangkan. Oke, nanti ini bisa kalian jawab kembali di buku tulis kalian. Oke. Selanjutnya di sini ada bagan atau diagram berdasarkan bacaan di atas. Nah, kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut. Tadi padi tumbuh itu yang pertama, itu benih padi atau gabah tadi ya, itu direndam dulu di dalam sebuah gelangsing ataupun kain goni tadi ya. Jadi setelah dimasukkan situ, masukkan ke air mengalir. Setelah tumbuh batang dan akarnya, baru ditanam di lahan sementara. Nah, di sini kalian bisa jelaskan alurnya. Bagaimana pertama-tama itu apa saja tadi. Nah, di sini coba kita kembali lagi biar kalian paham. Nah, di sini pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni, direndam 1 malam di dalam air. Nah, nanti kalian isi bagan ini, gambar ini. Pertama-tama apa? Kemudian setelah itu kalian ini di sini gambarnya boleh kalian gambari padi atau gabah bulir padi. Setelah itu apa? Dimasukkan ke karung goni. Di sini keterangannya apa? Kemudian setelah itu ditanam di lahan luas. Nah, ini nanti kalian isi. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Berdasarkan diagram ya, bagaimana bagaimana yang paling penting, mengapa, apa dampaknya. Nah, intinya dalam proses penanaman padi semuanya itu saling berkaitan antar tahap pertama dan tahap berikutnya karena satu sama lain saling melengkapi. Jadi tidak bisa jika prosesnya dilewati satu. Nah,
Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Nah, padi itu merupakan salah satu sumber daya alam yang termasuk tidak dapat diperbarui. Jadi, padi ini perlu kita lestarikan, perlu kita jaga keberadaannya. Yang pertama, caranya menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan, dijadikan pabrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Ya, jadi meskipun padi ini merupakan jenis tanaman yang menyukai air, tapi jika airnya terlalu banyak sehingga padi ini juga akan tidak tumbuh bahkan akan mati ya. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir, irigasi itu ya di persawahan harus tetap dijaga. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, nah di sini kalian buat pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian buat pertanyaan. Contoh Pak Bayu berikan contoh ya berdasarkan gambar ini. Di sini ada 3 gambar ya. Misalkan Pak Bayu ambil yang di gambar pertama. Pak Bayu membuat pertanyaan apa yang dilakukan oleh para laki-laki di gambar tersebut ya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki yang berada di gambar tersebut, di gambar pertama ini. Misalkan seperti itu. Nah, nanti kalian bisa melanjutkan sampai minimal kalian buat 5 pertanyaan. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada gambar yang sama tetapi memiliki objek yang berbeda. Kita baca dulu bacaannya. Nah, jadi dari ketiga gambar tadi ya, itu menggambarkan suasana, menggambarkan letak tempat yang berbeda. Di sini ada pantai, di sini ada dataran tinggi ya. Dataran tinggi di sini ada dataran rendah di gambar ketiga. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, ingat-ingat, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Pantai yang terjal itu bagaimana? Biasanya pantainya itu dikelilingi oleh tebing-tebing. Ya. Oke, yang kedua, ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Ada kebun teh, kebun kopi, kemudian kebun cengkeh, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada dataran rendah. Nah, ini tadi sesuai yang kita bahas di atas bahwa dataran rendah ini atau padi ini ditanam di tempat yang dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran adalah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, selanjutnya setelah kita baca tadi, kalian isi di sini. Pantai lokasi di mana? Dataran tinggi lokasinya di mana? Nah, kalian isi di sini ya, kalian kerjakan buat kolom seperti ini. Nah, ya. Di sini lokasi pantai. Maksudnya di sini lokasi kalian bisa berikan tempat
di lingkungan sekitar rumahmu yang kalian ketahui. Pantainya, ya. Lokasi misalkan di mana? Di pantai apa? Gemah misalkan. Dataran tinggi di mana misalkan di di Jogo misalkan. Dataran rendah di mana contohnya? Misalkan kalau di sekitar tempat tinggal kita di Melati misalkan. Nah, itu merupakan lokasinya. Ciri-cirinya di pantai bagaimana, dataran tinggi bagaimana, dataran rendah bagaimana, dan seterusnya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian masing-masing. Oke, dari sini mungkin nanti jika ada yang belum paham atau kurang jelas, silahkan bertanya kepada Pak Bayu. Pak Bayu rasa untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sebelum Pak Bayu akhiri, marilah kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak, terima kasih kita sudah belajar di tema 3, subtema 1 tentang tumbuhan dan hewan dan tumbuhan di sekitar rumah, di sekitar tempat kita tinggal. Untuk itu, nanti ketika kalian mengerjakan tugas atau kalian belajar, pastikan kalian membacanya dengan seksama biar tidak ada salah paham. Oke, terima kasih. Sekian dari Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.